mengambil area stop loss orang-orang yang ada di sini, lalu melanjutkan impulsif. Selamat datang di channelnya Bajang Kemangi. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ICT konsep. Ini sudah memasuki part yang kelima kalau nggak salah. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan coba bahas tentang pullback retracement. Dan mungkin jika teman-teman belum tonton video saya sebelumnya, saya harap tonton terlebih dahulu karena video yang kita buat dari part 1 sampai part yang sekarang itu nyambung. Nah, jadi jika belum tonton, saya sarankan tonton terlebih dahulu, lalu lanjut tonton video yang ini. Oke, sekarang kita mulai dari yang sebelah kiri. Jadi untuk pullback retracement itu ada 4 jenis. Nah, yang pertama kita akan bahas yang ada di sini. Kita mulai dari area settingan Fibonacci-nya. Untuk settingan Fibonacci, teman-teman bisa contoh yang ada di sini. Saya memakai 0, terus 0.382, 0.618, 1, terus 0.236, terus 0.5, yang terakhir itu 0.786. Untuk settingan Fibonacci, ini Fibonacci biasa. Oke. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa area terbawah yang ada di sini adalah swing low. Jadi market itu bergerak membentuk short term high untuk area tertinggi, dan yang terbawah adalah short term low. Sudah kita bahas juga untuk short term high, short term low. Jadi marketnya itu bergerak naik turun membentuk short term high, short term low. Nah, di sini naik lagi membentuk short term high, turun lagi membentuk short term low, naik lagi membentuk short term high. Nah, short term high yang ada di sini adalah pullback yang valid jika marketnya itu turun membreak area short term low yang ada di sini. Tapi jika marketnya itu bergerak tidak menembus area terbawah yang ada di sini, area short term low yang ada di sini, misalkan marketnya itu bergerak ke area yang ada di sini. Jadi untuk pullback retracement-nya ini belum valid di area yang ada di sini. Tapi kalau menembus area terbawah yang ada di sini sampai di sini misalkan, maka ini adalah yang valid pullback. Nah, ini yang dinamakan sebagai shallow retracement. Oke, lanjut yang kedua. Nah, di sini yang kedua, area terbawahnya kita sudah ketahui bahwa ini adalah area swing low. Marketnya itu naik, turun, membentuk short term high, short term low seperti biasa. Nah, di sini membentuk short term low, terus naik lagi membreak area short term high. Marketnya itu turun. Nah, di sini turun membreak area short term low. Jadi area tertinggi yang ada di sini sudah tidak kita namakan sebagai short term high, tapi sebagai swing high yang valid. Nah, marketnya itu turun membreak area short term low. Jadi teman-teman bisa menggunakan Fibonacci setelah marketnya itu membreak short term low yang ada di sini, tarik dari area terbawah ke area yang atas. Dan di sini teman-teman bisa lihat pergerakannya market itu untuk retracement-nya itu sampai berada di area mana. Nah, di sini retracement-nya itu sampai di area 0.5 di rasio golden ratio Fibonacci, lalu melanjutkan kenaikan. Nah, ini yang dinamakan sebagai equilibrium karena berada di area tengah-tengah seperti ini, lalu melanjutkan kenaikan. Oke, yang ketiga kita akan bahas secara simpel-simpel aja di sini teman-teman. Nah, di sini yang ketiga, area terbawahnya adalah area swing low. Marketnya itu bergerak naik turun seperti biasa. Nah, marketnya itu bergerak seperti biasa membentuk short term high, terus short term low, short term high, short term low, short term high. Nah, di sini short term high yang ada di sini akan menjadi swing high jika membreak area short term low. Nah, di sini setelah membreak area short term low yang ada di sini, teman-teman bisa tarik Fibonacci dari area terbawah ke area tertinggi. Dan di sini kita bisa melihat bahwa
marketnya itu retracement sampai di area 0.786 di sini, lalu melanjutkan kenaikan. Ini adalah biasanya kita bisa menggunakan settingan ini untuk melakukan pembelian karena sudah berada di area diskon area. Jadi untuk Fibonacci premium versus diskon kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, di sini setelah berada di area diskon, maka kita bisa melakukan open posisi long karena trennya itu lagi naik. Dan jika ada area breaker block atau far value gap di sini atau order block, maka kita bisa melakukan pembelian. Nah, di sini untuk meminimalisir kerugian juga, untuk XL-nya juga kecil di area ini, kemungkinan tidak akan membreak area short term low yang ada di sini. Area swing low yang ada di sini maksudnya, lalu melanjutkan kenaikan, lalu impulsif. Nah, ini yang dinamakan sebagai deep retracement, teman-teman. Oke, yang ketiga selanjutnya adalah liquidity hunter retracement. Nah, seperti ini. Yang ketiga tadi sampai area diskon area lalu melanjutkan kenaikan. Tapi kalau untuk liquidity hunter di sini sampai di area swing low yang ada di sini. Jadi market itu naik membentuk short term high, short term low, dan di sini kita bisa melihat marketnya itu membreak 1 short term low, terus 2, terus 3, teman-teman. Jadi ada beberapa short term low yang di break, marketnya itu turun pullback, tapi di sini teman-teman tidak membreak area swing low yang ada di sini. Kemungkinan di sini hanya membentuk sumbu candle aja. Jadi mengambil para orderan misalkan yang open posisi long di area ini. Nah, ini yang dinamakan sebagai liquidity hunter retracement. Setelah mengambil area liquidity lalu melanjutkan kenaikan. Seperti itu. Kita ambil contoh di area yang ada di sini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat untuk area terbawahnya di area yang ada di sini, market itu naik membentuk short term high, terus turun membentuk short term low, naik lagi, turun lagi, naik lagi di sini. Nah, di sini ada penurunan, teman-teman. Nah, sampai area di sini ada sumbu, kita bisa melihat sampai di area yang ada di sini membentuk short term low, lalu melanjutkan kenaikan, lalu turun. Nah, di sini. Nah, di sini adalah pullback yang valid. Nah, karena membreak area short term low di sebelahnya. Di sebelah kiri ini di break untuk short term low-nya. Maka teman-teman bisa menggunakan Fibonacci tarik dari area terbawah ke area yang atas. Dan di sini teman-teman bisa melihat marketnya itu naik, lalu turun, lalu impulsif. Nah, di sini kita bisa menggunakan Fibonacci untuk melihat area retracement-nya. Kita tarik dari area swing low ke area swing high. Nah, di sini. Area swing high-nya di area ini. Kita bisa lihat apakah area pullback-nya sampai di area mana. Nah, di sini teman-teman bisa lihat marketnya itu bergerak setelah membreak area short term low yang ada di sini, naik lalu turun sampai dengan di 0.786, maka ini yang dinamakan sebagai deep retracement. Jadi biasanya kita bisa menggunakan ini untuk open posisi long. Jadi risk rewardnya itu besar dengan XL kecil di sini. Karena area swing high yang ada di sini di break, teman-teman, maka area swing high selanjutnya adalah di area teratas yang ada di sini. Nah, di sini. Dan swing low-nya kita naikkan ke area yang ada di sini. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat pergerakan market itu membentuk naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik, membentuk short term high, terus short term low,
Nah, short term low yang ada di sini di break, maka ini menjadi palit yang pullback. Nah, di sini turun membentuk short term low yang ada di sini. Turun terus ke bawah. Naik lagi, turun. Terus sampai yang ada di sini. Nah, maka ini yang dinamakan sebagai liquidity hunter retracement. Nah, teman-teman bisa lihat untuk pullbacknya itu sampai dengan area swing low, dia hanya membentuk sumbu aja di sini. Nah, di sini hanya membentuk sumbu, mengambil area stop loss orang-orang yang ada di sini, lalu melanjutkan impulsif. Maka ini yang dinamakan sebagai liquidity hunter retracement. Nah, di sini adalah area terbawah. Ini kita ambil contoh di area yang ada di sini. Area terbawahnya di area ini, market itu bergerak naik, turun, membentuk short term low, membentuk short term high, dan membentuk short term low. Nah, di sini short term high. Nah, short term high yang ada di sini akan menjadi palit pullback jika membreak area short term low yang ada di sini. Dan teman-teman bisa lihat short term low-nya di break sampai area di sini. Jadi, teman-teman bisa menggunakan golden ratio Fibonacci, area Fibonacci untuk menentukan area sampai mana dia retracement atau pullback. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa retracement-nya itu bergerak sampai di area golden ratio Fibonacci lalu melanjutkan kenaikan. Nah, di sini di 0.5 sama berada di 0.618. Jadi ini yang dinamakan sebagai equilibrium retracement. Jadi setelah menyentuh area golden ratio yang ada di sini di 0.5 di area tengah-tengah yang ada di sini, lalu melanjutkan kenaikan, ini yang dinamakan sebagai equilibrium retracement. Oke, kita ambil contoh di area yang ada di sini. Ini adalah area terbawah, marketnya itu bergerak naik, turun, naik lagi, turun, naik, turun, terus naik lagi, turun. Nah, di sini dia membreak area short term low yang ada di sini, lalu melanjutkan kenaikan. Dan di sini kita bisa menggunakan Fibonacci untuk melihat area retracement-nya. Nah, di sini ini sebagai contoh aja, area tertinggi adalah di area yang ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat pergerakan marketnya itu setelah membreak area short term low yang ada di sini, marketnya itu naik. Maka ini yang dinamakan sebagai shallow retracement. Dan mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita lanjut untuk konten selanjutnya. Sampai jumpa.